Saya juga muslim, saya pengen sholat Pak. Tapi kalau bapak-bapak, kita makan susah. Saya jadi pemimpin yang nggak benar. Betul. Ya, ya nggak buat-buat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena di kegiatan seperti ini saya harus melawan anjuran pemerintah untuk mengumpulkan panjenengan. Tapi kalau kita bertemu ini susah juga Pak, hanya surat-suratan kok dikira jatuh cinta. Kirim surat kok saling balas kan orang rampung-rampung. Dikumpulkan yang tujuannya yang lain dan dilakukan adalah kita harus menyamakan persepsi yang sama terkait dengan pelaksanaan ibadah di masa pandemi seperti saat ini. Selasa malam kami di Camat ditimbali oleh beliau Pak Bupati dan beliau mengevaluasi pelaksanaan Satgas Covid Kecamatan terkait dengan pandemi Corona yang sekarang kita alami ini dievaluasi. Salah satu yang paling gampang masjid di wilayah Kober yang menjadi pandemi terbesar di sana, seluruh jamaah di rapid test terkait dengan jamaah tabligh yang berangkat ke Goa. Ini menjadi catatan beliau Pak Bupati. Dan dalam paparan beliau melalui media sosial di Instagram, beliau sudah sangat menjabarkan dan berharap banyak hal tersebut. Ada klaster Goa, ada klaster apa lagi satu yang saya tidak hafal betul. Dan sebagai gambaran awal bahwa pada saat minggu pertama kedua, terima kasih masih banyak yang memindahkan dari MUI, kemudian Muhammadiyah dan NU yang sudah menyampaikan untuk tetap melaksanakan beribadah di rumah, terutama kegiatan sholat Jumat. Tapi minggu ketiga akhirnya kita jebol ya Pak. Tetap saja, mungkin dari yang awal juga masih ada yang melaksanakan sholat Jumat juga. Dan yang kemarin sepakat 6 desa kemarin yang rawuh sepakat untuk tidak melaksanakan peribadatan di tempat ibadah masjid, terutama masjid karena kita yang mengumpulkan adalah yang terkait dengan masjid, termasuk sholat wajib, sholat rawatib, sholat sunnah dan sholat Jumat. Ini sepakat untuk tidak dilaksanakan di masjid dan bukan melarang sholat Jumat nih Pak, sekali lagi. Saya secara pribadi juga gelo nek orang sholat Jumat di Pak. Saya sendiri mafia-mafia kemana-mana dan kebetulan untuk wilayah Kecamatan Kebasen kemarin sempat jadi zona kuning, kemudian jadi hijau karena sudah selesai masa karantina. Sekarang zona kuning, bahkan kalau di media sosial bunyinya zonanya merah. Jadi kalau boleh saya bagi sedikit di sini, kita punya 12 desa itu saat ini sekarang yang zona merah adalah desa Adisana Pak. Nah, di sana ada satu masjid yang masih tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Di satu sisi, manakala ada desa yang zona merah ini tidak melaksanakan satu kegiatan peribadatan, saya yakin warga masyarakat di zona merah ini lari ke tempat yang terdekat di situ. Dan kita tidak pernah tahu apakah dia sudah tertular atau dia pembawa atau dia sehat. Dia berikut beribadah di daerah yang kuning atau hijau. Ya sementara larinya pasti yang terdekat dulu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti Bapak-Bapak sekalian, para alim ulama. Ini wajar ini pertemuan kita ini juga dalam rangka mengambil langkah ke depan. Bagaimana kita ini ya meskipun tidak mencakup seluruh Indonesia, tapi kita berperan ini dalam wilayah kita. Bagaimana penyebaran virus corona ini terputus di wilayah kita. Ini kita harapkan pada Bapak-Bapak sekalian, kita dari awal shock Pak, kita masih lunak dari kepolisian ke tempat ini. Mungkin di sela-sela waktu Bapak sekalian, di sela-sela kesibukannya, kita minta waktunya. Ini Bapak sekalian, ini tampil masjid memang kita dari awal pengen rembukan, pengen gendut rasa bagaimana kita ini mensikapi
situasi yang sekarang ini. Mungkin awal-awal kita tahu sendiri ketika mensikapi awal ada corona ini kita masih biasa-biasa saja, Pak. Kita masih melaksanakan sholat berjamaah, masih melaksanakan sholat Jumat. Tapi semakin kesini ternyata situasinya semakin gak gini, Pak. Kita tahu sendiri, semuanya sudah paham penyebaran virus ini. Kita tidak tahu siapa yang bawa, siapa ini lewat apa, kita nggak paham, nggak tahu. Cuma kita tahunya kalau kita sudah kita nyentuh sesuatu, nanti sesuatu ini disentuh orang lain. Kalau kita nyentuh orang lain juga lewat air liur kita, itu akan menular. Ini waslian, ini tujuan kita kumpul sini dalam rangka itu, Pak. Kita mengurangi dan kita mencegah bagaimana penyebaran virus corona ini bisa kita cegah bersama-sama. Kita untuk bertindak secara tegas. Nah, untuk bertindak secara tegas ini, maka ini sebenarnya kami yang tidak inginkan. Kalau bertindak secara tegas ini kami ini bertindak ini sesuai dengan undang-undang, Pak. Sesuai dengan undang-undang yang ada, bukan kita ini mengada-ada. Karena undang-undang yang mengaturnya ada. Di KUHP juga ada. Tadi kami mohon kerjasamanya Bapak sekalian, kita bukan mencegah, bukan melarang, tapi kita bersama-sama harus memikirkan orang lain, memikirkan jamaah kita, supaya penyebaran virus corona ini cepat terputus, Pak. Nanti kedepannya kita berharap, berdoa, ini setelah tindakan kita ini virus corona cepat hilang di wilayah kita. Buat kesepakatan kita kumpul di sini, buat kesepakatan bagaimana kita ini bagusnya, atau baik-baiknya kita buat kesepakatan untuk sementara ini kita tidak mendatangkan kumpulan orang banyak dalam sholat Jumat, sholat jamaah, dan juga ke depan ada sholat taraweh. Karena ini akan riskan sekali, Pak, karena ketika berkumpulnya orang banyak ini akan riskan untuk penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan Bapak sekalian, di gambarannya tadi kami mohon kerjasamanya bagaimana setelah pertemuan ini kita berpikir untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang lainnya. Kalau kita cuma sekedar ego kita, ini tidak akan selesai, Pak. Tidak akan selesai. Saya sebagai orang Islam juga sama dengan Bapak sekalian. Saya juga meskipun saya aparat kepolisian, tapi ini barisan kami, saya juga Islam. Saya juga ingin beribadah seperti Bapak sekalian, supaya kita ini tenang ke depannya. Begitu, terima kasih waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebahasan itu harus satu kata. Harus satu kata. Sebab nek mboten melas estu tiang-tiang sinten memandang kita itu ada yang mencemooh, ada yang mencibir napa nggih. Terus tidak ada kesatuan hukum yang bisa menyatukan kita dalam satu pendapat. Paham lho? Kula kinten nek sampai kita memutuskan Arab jemuan kabeh, konsekuensinya pertanggungjawaban kita saya yakin tidak ada. Itu betul satu tanggung jawab dunia tak ukron. Nah, kita sementaris dari pemerintah menika kathah kiai-kiai, ulama-ulama, hukum-hukum yang ngertos, dasar-dasar yang ngertos, insya Allah menika wonten maslahatipun. Minimal teng kebasen panjenengan jariyah, Pak. Jariyah supados wong-wong kon pada selamat. Nggih nggih. Jariyah kula panjenengan teng kebasen niku tiang-tiang supados selamat memutus mata rantai minimal teng wilayah kebasen. Boten betul-betul yang betul virus. Teng daerah Wonosobo kali beber. Kula riyen mondok teng Wonosobo teng ngene Ki As'ad namanya. Putrane Gus Fuad wonten Para kiai ingkang kawula muliaken. Alhamdulillah wonten siang menika kita saged sesarengan istimak empal kagem menyatukan persepsi kaitanipun kalian penanggulangan virus
corona. Virus corona ini dampaknya masya Allah mboten namung teng pedagang-pedagang, mboten namung teng sinten mawon tekan kiai pikantuk dampak saking virus corona. Niki kula mboten badhe nguyai segara nggih. Kula ingin matur, kula khawatir mbok dipun wasani sawet marai kiai iki pinter dari sedaya. Pinter kitab sedaya, paham hukum sedaya. Ini kula badhe cerita kaitanipun kalian Masjid Leler. Masjid Pondok Leler niku termasuk masjid teng wilayah Kebasen ingkang pertama berani memutuskan boten ngawutenaken sholat Jumat. Iku saderenge rame wonten selebaran MUI Jawa Tengah, wonten selebaran saking PCNU Banyumas niku saking Leler sampun boten ngawontenaken Jumatan. Niku termasuk pemikiran ingkang radi panjang sampai boten ngawontenaken Jumatan, rembagan sampai beberapa hari kempalan. Niku boten kok sekonyong-konyong kita memutuskan tidak berdasarkan landasan hukum sama sekali. Terus pertama pun mulai wonten virus corona, pertama wonten virus corona itu teng Banyumas dari Patio kathah rin. Teng Banyumas niku tesih sakit dihitung lah berapa dintir orang nek niki sampun 20 lebih ya. 27 niku 27. Niku saking pengasuh-pengasuh Pondok Leler piyambak niku boten sepakat, boten sedaya setuju badhe ngawontenaken Jumatan. Niku kula crita malih saat di sebab iki wonten kali gelombang dari arus sedaya ini. Termasuk ingkang setuju niku Gus Anam. Gus Anam niku setuju pilih teng Leler piyambak boten ngawontenaken Jumatan kraten ningali kahanan virus ingkang terus mendekat dan tidak bisa kita antisipasi. Sebab corona boten terus gudik, Pak. Nek gudik demuan wonten petutuke metunan ae beton sing gudike nang jaba ngoten nggih. Iki boten keton perkara boten keton woyabat niki. Syai'un ghaba 'anil basar, termasuk perkara sing boten tingal teng mripat. Nah, Gus Anam ini termasuk pandangan visioner. Ataupun membaca bahwa ini kalau tidak diantisipasi, tidak ditanggulangi, maka semakin lama akan semakin mendekat dan semakin mendekat. Terlepas teng Leler niku wonten Syekh namanya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak niki termasuk ulama saking Syria dipun suwuni tulung supados napa ngajar Quran wonten Leler niku hafal qiraah asroh, hafal Quran. Boten hafal Quran tok, nek Quran sithik 30 juz niki hafal qiraah asroh. Qiraah cara membaca Quran sing jumlahe 10. Niki dokter. Terus dari awal niku Syekh Abdul Razak sampun ngendika terus Gus Anam hati-hati, hati-hati. Sebab ini perkara sing boten keton, tidak bisa kelihatan, semakin mendekat dan semakin mendekat. Lalu Gus Anam ngajak kula Malang, kula kegetan yen niku saderenge mlebet dinten Jumat, antara Senin utawa Selasa niku. Kempal teng ngene Gus Topur. Wonten Gus Fuad. Termasuk sing boten setuju niku Gus Fuad. Alah corona apa keton berokan. Ora keton nyatane boten keton. Nang ngene rumah wong mati merga corona ngoten niku. Kula kegetan mawon. Untuk sementara sebelum masuk hari Jumat niku keputusan dari Jumatan. Nah, Gus Anam Kondo tanglet teng Syekh namanya Syekh Ahmad Muhammad Nursyed. Syekh Ahmad Muhammad Nursyed niki ulama saking Dubai, rawuh keleres teng Leler tahun kepengker pas akhir sama. Jenengan mai rawuh wonten Leler niku wonten Syekh Nursyed niku gurunipun pengasuh Leler sedaya. Niki muride putrane Syekh Muhammad Nursyed. Syekh Muhammad Nursyed niku gurune Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini guru kiai-kiai se-Indonesia. Syekh Muhammad ini.
Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani gadah guru namanya Syekh Muhammad Nursef, gadah putra namanya Syekh Ahmad Nursef. Syekh Ahmad Nursef niku terus gurunya pengasuh Ortaya. Niki dia wali ageng, wali besar. Kulo iki cerita Gus Anam niku nate putranipun ingkang terakhir nyun sewu posisinya susah, mboten saged medal. Idunipun sampun HPL, niki bayi mboten medal. Pun teng rumah sakit pundi-pundi semua dokter menyarankan dioperasi. Gus Anam piyambak niku mboten kersa dioperasi. Soal kiai-kiai teng pundi mawon kerenah-kerenah dilakoni kabeh tapi dari hasil. Nah tahun 2009 itu saya ngurusnya perahu leler, terus perahu leler ping kali. Nalika perahu leler dipun suwitoya teng Gus Anam lajeng ndonga teng balik nggih. Metekung piyambakan bangu toya niku dipun paringaken Gus Anam dipun unjuken karone jange-jange lairan. Terus wali. Nek kiai-kiai sini kan ndongane ra pati mandi wae. Nggih, ndonga udan malah terang. Ndonga terang malah udan, ndongani wong mriyang esuke. Terus boleh mati mandi. Iki saya terus doa langsung mustajab fil hal. Dipun sembadani sangat niku. Nah, Gus Anam niki tanglet kaitan kali virus corona tanglet teng Syekh Nursef kirim surat via WhatsApp. Dipun bales suratipun, intinipun surat menika dawuh haram untuk mendatangi semua jenis perkumpulan yang ada di masjid. Tunggalipun poin itu. Termasuk sholat Jumat, termasuk sholat jamaah, karena itu menjadi potensi penyebaran virus yang nanti tidak akan selesai-selesai. Kalau tidak diyakini itu tidak akan selesai-selesai. Kalau gadah suratipun surat bahasa Arab, bahasa Arab itu khusus memang kita tanglet keranten kirang mantep. Nah surat ini kok kalau betul tentang Gus Fuad, tentang Gus Fuad kalau betul, waunya maos niku tesi bingung sebab nek kali HP ini maos kirang 4 jelas. Bisa scroll mereka kabuan, scroll jadi macamnya lepet benar. Akhirnya kalau primaken, barang Fitri Gus Fuad buatan kata ngendiko langsung memutuskan untuk Jumat besoknya niku buatan Jumatan. Niku tesi kirang mantep pak, teng ati niku tesi graduk. Akhirnya tanggal tengsek saking Syria namanya Syekh Muhammad Rojabdib tanggal memfatwakan hal yang sama. Kirang mantep malih tanggal teng guru neli kanan guru torekoh namanya Syekh Fatih Abdurrahman Hijazi tanggal memfatwakan hal yang sama. Luzumul buyut malah harus di rumah, tidak boleh keluar rumah sama sekali. Ini fatwanipun Syekh Fatih Abdurrahman Hijazi. Lan kula maos berita Timur Tengah, ternyata ulama Saudi juga memfatwakan hal yang sama. Ulama Saudi itu, terus Masjidil Haram ditutup, Masjid Nabawi dipun tutup. Haji tahun ini tidak ada. Lajeng Masjid Al Azhar dipun tutup. Ulama-ulama Al Azhar memfatwakan hal yang sama. Dan akhiripun ingkang dados acuan di samping memang ada edaran dari pemerintah bahwa Indonesia sudah darurat corona, akhiripun Masjid Zalan itu kalian masyarakat kesepuan-kesepuan dipun aturi dawuh rapat pilih untuk Jumat sampai ada keputusan aman dari pemerintah niku mboten ngawontenaken Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala waktu dan undangannya. Jadi saya bisa semuanya ini sudah gamblang, sudah tahu dari dasar-dasar terutama tadi yang disampaikan sama Gus Fandi. Dan tadi saya mohon maaf lupa. Tetap saya pegang rasa hormat, rasa saling menghargai. Jadi saya langsung matur, maaf ini berkaitan dengan tadi yang disinggung tadi ditekankan untuk Jumatannya ya. Misal ini menghadapi bulan puasa, sudah biasa menjadi kebiasaan kalau di masjid hari-hari pertama sampai minggu pertama, minggu kedua biasanya masjid itu
aneh. Nah, di situ tadi apakah tetap itu harus disamakan dengan perilakunya sama dengan Jumatan atau beda? Nah, karena tadi yang disinggung ditekankan adalah Jumatan. Jadi saya mohon maaf ya, saya untuk bisa mudah-mudahan saya bisa mewakili dari mereka, saya dari Banda Suni. Iya Pak. Dari mohon penjelasan, mohon pemahaman untuk bahan kita mensosialisasikan khususnya di bulan Ramadan dan khususnya lagi di masyarakat saya lingkungan Ganda Suli kali Utama. Cekap semoga ataupun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari Cindaja yang terhormat para pembicara yang dilanjutkan namanya, langsung saja menyikapi yang pertama masalah sholat Jumat. Terus terang kami dari bulan-bulan kemarin istilahnya udah masuk bentuk di masjid kami Nurul Iman khususnya itu sebetulnya tidak mengadakan. Yang mengadakan itu masjid sebelah. Terus kemudian sejak adanya aturan tidak mengadakan ataupun secara resmi, itu kan kami biasa sholat berjamaah di Masjid Nurul Iman dengan jumlah orang istilahnya satu kompleks saja, kurang lebih 10-12 orang. Terus di minggu ketiga itu kami menggugurkan kewajiban sholat Jumat dengan kita solusi khutbah singkat. Setelah itu kita lanjutkan sholat zuhur berjamaah. Nah, untuk menyikapi datangnya bulan Ramadan itu seperti kayak tadi, biasa masyarakat umum itu istilahnya yang biasanya nggak mau ke masjid ataupun mau sholat, biasanya kan euforia rame-rame ke masjid untuk melakukan sholat taraweh. Nah, untuk himbauan yang kita dengar di sini, insya Allah kami sudah paham dan insya Allah kami akan laksanakan. Tapi pertanyaannya gini, kami mohon dari bantuan ke pemerintahan khususnya dalam hal ini dari kecamatan ataupun dari Kapolsek yang terkaitan untuk menghimbau warga kami. Istilahnya untuk sore ini kalau misalnya besok kita puasa, mohon untuk ada acara patroli dalam artian menjelang sholat taraweh. Itu untuk dihimbau para warga, ibaratnya masjid di lingkungan sini atau musola di lingkungan sini untuk tidak diadakan taraweh dulu ataupun kegiatan yang lain. Itu lebih mengena dan juga insya Allah akan lebih dipatuhi oleh masyarakat kami. Karena terus terang, kalau selama kemarin himbauan yang ada dari kami itu kan berupa surat dari MBC dan segala macam, itu ya ibaratnya seperti kita membaca status di WA, hanya dibaca dan tidak dipahami gitu. Terutama untuk masyarakat umum lah. Kami mohon bila perlu untuk masjid-masjid kami yang masih Jumatan disegel pun tidak masalah. Karena ini untuk mempertegas dan untuk memperjelas status kami yang ada di desa Cijantai. Mungkin itu saja. Banyak salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi biar tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur lagi sama dokter bisa Pak Polsek Kaulo itu tadi di sana Pak, mau kalau ini jadwalnya saja pun kalau ini kalau ini acara bisa ada terang, ada tekan kecil lah. Jadi kalau kali ini Kak Mas Kulo di sana RT 2 RT 10. Ya jelas apa yang diceritakan Wiswa ini, saya langsung merespon waktu tidak melakukan sholat Jumat. Kan saya kan rujuknya ke Leler. Saya langsung melakukan, saya langsung sepakat. Pertama itu dari Leler tidak melakukan sholat Jumat, saya memang tidak melakukan sholat Jumat sampai 2 kali. Cuma pertimbangan saya pas yang ketiganya, saya ya apa yang diutarakan sama Gus Bami kan masih belum mantep. 3 kali nanti takutnya kurang marem lah. Belum gugurakan 3 kali sampai kemarin itu tanggal 17 masih saya lakukan sholat Jumat. Yang jelas dari kami, dari desa himbauannya sangat kurang. Pada waktu saya memberikan respon ke
perangkat desa, pertama kali saya tidak melakukan sholat Jumat, saya langsung telepon ke perangkat desa. Ini saya utarakan aja, terus terang aja. Saya tidak melaksanakan sholat Jumat. Saya langsung telepon WA ke perangkat desa. Jawaban ke perangkat desa itu sendiri, cara saya ini agak menyakitkan. Menyakitkannya seperti apa? Ya sudah, kamu dari nama sholat Jumat, saya cari masjid yang masih sholat Jumat. Kan menyakitkan itu. Tapi saya tidak akan utarakan siapa lah. Itu termasuknya ke saya, termasuknya sama takmir yang lain, sangat-sangat menyakitkan. Karena saya merujuk ke leler. Sudah saya katakan ini dari leler. Saya rujukannya ke leler. Sempat saya emosi sebetulnya, cuman dilarang sama kakak saya. Nah, yang jelas kalau untuk kesepakatan bareng, apa yang dilakukan Mas ini tadi, mungkin kayak seperti di Cilongok ya. Setiap masjid ada banner apa? Ada inilah panduknya dilarang sholat Jumat, tarawih dan Idul Fitri untuk besok. Dan mungkin dari itu saya yakin warga lebih mengena. Kadang-kadang dari kita sendiri memberikan di grup-grup jamaah juga kadang-kadang ya itu ya tetap masih keluar aja. Kita tidak melaksanakan, masih ada yang keluar. Sempat waktu kemarin kita melakukan sholat Jumat, ya tidak banyak sih sebetulnya, ya tidak memenuhi syarat sebetulnya, tetap kita melakukan ngajak. Dan yang saya harapkan dari pihak kecamatan mungkin lah, khususnya ke Adisana lah, karena sekarang Adisana kan menjadi sorotan karena zona merah. Langsung aja kesepakatan semuanya setiap masjid dikasih banner. Itu bisa mengompakkan semuanya. Karena jawaban dari takmir yang ada di sana juga saya lihat ana sing carane niku nggih nyepelekaken lah. Nggih, karpe bener piyambak wonten kados niku. Itu meskipun di sana sekarang jadi zona merah. Saya juga mau ke sini juga zona merah takutnya seperti apa gitu gimana punten niki. Tetap saya dari di sana Al-Hidayah merujuknya di Kleler sama ke Karangjati. Nggih, terus niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Lah kula matur-matur kali Kang Sabian itu bahwa saat ini teng Sampang nek wong sing sekang Nusa Jati niku ora oleh tuku. Wis tuwa. Boten pareng tumbas. Ditakoni jenengan pun di Nusa Jati. Nek Nusa Jati boten dipun layani. Sebab teng Nusa Jati wonten sing positif. Nek mlebet Berkah Jaya boten dipun layani, mlebet napa namine Jadi Baru ugi mendapat pengasingan, artinya mendapat perlakuan yang sebetulnya kurang baik lah. Meskipun wong Nusa Jati piyambak niku aman, tapi kan wong niku sudah didisit. Jadi ketika sudah di lockdown yang susah niku ya masyarakat piyambak. Nah kemarin iki wonten teng Adisana nggih. Teng Adisana pun wonten sing positif. Pamila kula suwun menawi kita saged menyatukan satu persepsi, satu kata, monggo kita niati niki kagem maslahat untuk umat, mboten kagem sinten-sinten, mboten permasalahan kita pribadi. Wong undure jemuan niku kata. Undure jemuan niku kata. Imam oleh maca suratan suwe banget ora rampung, nggih. Niki jenengan nek cara fikih pun angsal ora jemuan, dipun gantos salat zuhur. Temu di kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, tempat permu'in wonten. Wonten imam wis qomat tapi sing mangkat jemuan kebet pipis kebet nguyuh jenengan nguyuh dhisit riyen nek jemuane dhisit jendak jemuan nek boten nggih sembahyang dhuwur wonten nang kitab ketemu ndi kitab Fathul Mu'in wonten malah jenengan umpami teng desane ora jemuan Pak sing jemuan teng desa sebelah teng desa sebelah lah teng desane panjenengan ora krungu adane desa sebelah maka jenengan niku ora wajib jemuan boten wajib jemuan. Permasalahan ini saged dipraktekake jenengan tindak kali salah. Nggih, mangkate dina Kamis nginep nang kali salah. Misalnya jenengan saking leler Mbak, atau saking Randegan. Lah teng kali salah ora krungu adane wong Randegan. Ora krungu. Maka jenengan nek rawuh dina Kamis tekan jemuan niku ora wajib jemuan. Sebab napa? Mboten mireng daerah asal adane daerah asal. Jangan saking Randegan ora krungu adane daerah lho teng kitab napa teng kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib kitab sing biasa diwaca dina-dina. Wonten. Pramila anggarul Jumat niku kafiro kathah. Kanten kita menika nglakoni perkara sing ora biasa
dilakoni. Lah niki wonten maslahatipun tengene kitab Zarkashi namanya Bahrul Muhit wonten dawuh hifdzun nufus muqaddamah ala hifdziddin. Bahwa menjaga jiwa ini yang nanti harus didahulukan. Kenapa? Karena ini yang nanti akan menjadi pembentuk dari menjaga agama. Wong nek ora sehat ora nasi Jumatan. Wong nek mati kabeh ora nasi sembahyang. Wong nek mati kabeh ora nasi ibadah. Wong nek mriyang kabeh ora nasi tarawih. Maka hifdzun nufus niki muqaddamah. Menjaga jiwa itu harus didahulukan. Makanya menawi wonten pertanyaan-pertanyaan saya sharing niki sifatnya sharing boten kok kula matur boten kula menggurui kula kita memberi kiai-kiai sedaya sampun ngertos hukum sedaya ngertos fakih sedaya ing kula ngaturaken pengalaman kula piyambak pengalaman wonten khususipun wonten pondok daerah kasempatan nyuwun ngapunten menawi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memang asalnya kan sholat tarawih ke dalam asalipun itu sholat tarawih kan ke dalam. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tarawih tenggal dan lebih banyak di rumah daripada di masjid. Yang membuat pertama kali tarawih di masjid itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Maka ini jadi dari wong NU. Jadi nopo bahwa tarawih 20 rakaat yang dilakukan digalakan oleh Sayyidina Umar disebut sebagai bid'ah hasanah. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi piyambak niku ora tahu sembahyang tarawih di masjid. Nate hanya hitungan jari, hanya 1 atau 2 atau 3. Ini masalah hadis nih. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Tapi datang masjid, itu sing damel itu Sayyidina Umar. Dan ini kan balik-balik kan ngelampahi kados dari Kanjeng Nabi. Ini boten salah, boten. Mek masjidnya boten isi ngono niku to. Masjidnya boten isi. Pertanyaanipun kaitanipun kalian sholat tarawih, kula mau seperti himbauan MUI ugi teng Kemenak ugi teng fatwa-fatwa ulama Al-Azhar dan ulama Saudi itu memang ada penekanan masjid niku untuk sementara nonaktif dari semua aktivitas. Nggih. Teng layar piyambak niku menawi wonten ingkang jamaah saking jawi santri tegesipun saking masyarakat niku kan bagi wonten diampun 6 itu nggih dipun larang pun paling tebet. Sebab nggih akhiripun keranten tarawih niki kan euforia masuk bulan Ramadan biasanya teng awal-awal rame nek boten dipun cegah maka nggih terus mangke. Artinya kita tidak bisa mengantisipasi dan tidak bisa menanggulangi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kalau kita menawi derek fatwa untuk sementaris masjid niku dipun nonaktifaken kecuali memang untuk lingkup yang sangat-sangat terbatas. Niku kula kira beberapa nopo. Dalam arti kados misalnya ming Tanjung Tepale tapi namun diantun pinten sing biasa mriku nggih kula kira mboten nopo. Tapi kalau sampai kemudian ngundang orang lagi lah kula kira kedah dipun stop. Ini kula cerita kula gadah ngaos dinten Selasa niku kawit mulai Selasa pertama libur nggih. Mulai Selasa libur niku wonten tiyang saking Kaliwedi ben diwaosaken piyambak. Ben maos tafsir piyambak. Nggih kanten setunggal mboten napa-napa kula waosaken. Lah Selasa ngajeng betul tiyang kalih, saya jumlah 3. Selasa kalih malih betul tiyang 3 jumlah 6 sampai Selasa wingi terakhir jumlah sing rangkum itu 10. Niki nek dijor-joraken maju niku maju akeh malih. Akhire kula stop sampeyan liburaken malih. Seusaha kita supaya kita itu saged dados jariah, kita saged jariah supados virus minimal ngebasen niku mboten nyebar. Oke. Mungkin kepal niku wonten manfaatipun nggih. Terus saged satu kata, kiai saged kompak niki kula ajeng-ajeng sangat. Karena nek ngene kula nek dalil niku mboten rampung ya. Debat kok badhe seseorang nggih mboten rampung. Ning kita kesadaran dia maulah betul tiang kata, betul jamaah kata. Maka kula wingi mireng saking Pak Kapolsek, terus wonten pasal yang mengatur keramaian teng masjid. Niki kan mboten elok nek ana imam masjid sampai digandeng Pak Kapolsek kan dideleng niki ketone. Nah, itu ada kesepuan yang pernah mengalami satu peristiwa dulu yang namanya apa? Musibah apa? Pes. Itu justru
orang disuruh ke masjid untuk tahlilan, setiap musola disuruh perbanyak tahlilan. Bahkan orang jalan melakukan nang dikon tahlilan. Tidak beberapa lama hilang virus itu. Itu saya melihatnya dari sisi itu. Jadi tidak hanya sekedar fikih, tapi kepada mungkin ikhtiar fikih ya secara peluang, kayak di segala macam lah. Tapi hakikatnya apa sebatakan sing wajib apa atau fikih? napa nih? Sing wajib sama jenengan sing mengharuskan wajib sematan apa jadi? Dan betul kula iki boten ajeng bab masalah itu. Kula niku kali pemerintah niku enten apa boten sanksi saking mawon saking pemerintah. Umpami kula menjang-enjang tetap melaksanakan sholat Jumat dengan segala macam ya lah yang di orang satu pintu di blower dengan harus bersih lah gitu menurut aturan dokter gitu aturan kesehatan. Kalau memang tetap dilaksanakan entah itu dengan sudah sebagai majunya tetap dilaksanakan dari pemerintah atau tidak, itu kami melaksanakan sholat Jumat dengan segala peraturan dari pemerintah atau himbauan dari kesehatan dengan membuat hand sanitizer atau apa dan sebagainya. Kalau kami melaksanakan apakah ada sanksi hukum dari pemerintah? Sebab itu yang jadi rujukan kami. Prinsipnya kalau memang Jumatan dilarang pemerintah, harus Jumatan istilahnya dikawal ada tuntutan hukumnya gitu, dari pemerintah. Kami memang tidak akan melaksanakan sholat. Kalau istilahnya masalah panjenengan tahun dari mesti ada perbedaan pendapat dari maka kami rujuk bandingan tadi pemerintah beraturan akhirnya di kebungan masjid makin kebuki kan buatan jenengan mereka kan tadi kados niku kawasan India niku udah dalam aku digebuk-gebuki dari Indonesia masa kepengen kados niku ya ini berbumat saking masjid digebuki dan aturan kados niku kan ibaratnya terlalu banget lah. Ini pemerintah beraturan pakai daya masuk masjid dikira sanksi 5 tahun penjara. Ulah sampai ngene niku wis penularannya wis kantung. Niki sing kula didengar li India kados niku jenengan petang puluh digebuki teng Wuhan. Lah, ngenteni kados niku lho jenengan nyemprot tok. Nyuwun sewu anu. Ya, ngapunten niku lho. Masalah peraturan yang ada di masalah corona ini menurut saya dari pihak pemerintah atau semakin Mas Niki Matur itu baiknya dilaksanakan. Soalnya untuk takmir yang ada di masjid niku mboten pantun ngumumaken masalah Jumat niku mboten pantun. Sangat niku. Kangge masalah traweh terus untuk jamaah niku menurut kula nek seumpamine wong-wong niku mawon nggih kadosan sama mawon cara niku cara kula kados niku. Soalnya sing traweh bisa terdeteksi oke wong-wong kae niku wong ajek mau pun dari bila terus niku paling wonten tambahan lare-larene biasane gitu masalah traweh itu. Leres nggih. Niki makanya kita kempal wonten mriki kan leres lantar wonten aturan pemerintah. Lah fakih niku mboten bertentangan dengan aturan pemerintah. Artinya wonten mau pasal-pasal saking Pak Kapolsek menyampaikan teng fakih juga tinjauannya mboten bertentangan. Terus makin aku dipon politisir misalnya pemerintah melarang sholat Jumat dan ini kan kira leres. Artinya ada dalil fikih yang membolehkan di posisi rukhsah di posisi undur untuk tidak Jumat. Maka ketika ada KUHP niki memang ada dasarnya dari sudut pandang fikih. Perkara sing wajibaken mboten apa-apa mangke terus. Lah kula kinten mangke menawi kaitanipun penyegelan apa-apa niku nggih Pak Kapolsek ingkang berwenang. Ning kali sebelah leler lho. Ganda Suli. Boten sebelah leler nggih. Alisan. Oh, alisan. Ini Miftahudin. Oh, nggih. Niku kan peranten kita memang menyatukan persepsi di bawah naungan pemerintah. Memang banyak himbauan, sekalipun jenengan nggih pun maos wonten himbauan. Nggih, pun. Artinya memang kula berpendapat niku nggih boten larangan tapi himbauannya kan ada sholat dengan kula apa jenengannya bahwa nek sekarang pemerintah melarang nek Jumatan istilah dengan pasal
posen niku nyebutaken kula niku pancen boten nek Jumatan. Tapi nek istilah dereng nggih tetep dengan segala macam nopone di satu pintu dengan di semprot nopo. Dengan jarak rapat apalagi lebih dari 10 orang ini aja sudah beresiko gitu. Terus Bapak ngerti kan orangnya itu saja, itu juga sempat saya pikirkan jadi wong itu bayi ora apa-apa gitu. Tetapi Pak, kejadian-kejadian yang sudah terjadi di sini tidak hanya di luar guys. Kemarin yang positif di sana itu ya orang itu saja, tidak kemana-mana. Tetapi beliau kedatangan tamunya temannya sendiri Pak. Temannya sendiri dari mana? Ternyata temannya sendiri dari mana-mana. Nah ini kan saya kedatangan tamu teman saya sendiri, kan tidak akan saya tanya-tanya gitu. Kok begitu kan udah, karena tidak ada kecurigaan seperti itu diterima baik. Ya karena perempuan dengan perempuan sih di halaman rangkul-rangkulan sebagainya. Ya tamunya kondisinya sehat pula Pak. Setelah tamunya konjur, beberapa hari kemudian anaknya sakit karena beliau juga orang kesehatan bekerja di rumah sakit. Ada kekhawatiran, akhirnya muncul jojo koncoku kae saka ngendi ora, dia tes lah itu di ronsen. Jadi kami juga kaget karena itu belum masuk daftar ODP orang yang dipantau, tapi tiba-tiba sudah PDP malah positif. Nah ini hal seperti ini juga menyadarkan saya sendiri bahwa kita nggak bisa kok selalu melihat orang ketok sehat dibully membawa virus. Termasuk saya sendiri Pak Camat dan lain-lain. Mungkin virusnya ada, tapi karena alhamdulillah Tuhan masih memberi saya kekuatan. Virus itu nggak hidup di saya, masih panjenengan iya. Tapi saya kalau dekat orang lain bisa saja nulari dan orang itu langsung bereaksi. Nah inilah kenapa saya makin yakin bahwa betul sebaiknya kita hindari, karena ini musuh yang tidak kelihatan. Virusnya itu tidak bisa dilihat Pak. Menurut saya kalau Anda ada yang bisa melihat dengan mata batin lebih bagus nih. Tapi kayaknya susah. Apalagi sekarang orang kesehatan sendiri kami tidak bisa melihat atau mendeteksi orang yang sakit dengan seperti itu. Awal terjadinya pelebaran virus ini Pak, penyebaran yang kita tahu dulu kalau batuk pilek, panas dan sesak meriang, batuk, pilek, sesak itu sudah dicurigai. Ternyata Pak perkembangan ke sini bukan hanya itu Pak, ditambah lagi sakit perut muntah-muntah. Ada lagi gejalanya di kulit, bintik-bintik merah seperti ruang merah itu seperti orang babagan atau demam berdarah. Jadi kami pun yang tenaga medis yang di rumah sakit yang di puskesmas sekarang sudah menganggap bahwa semua orang yang datang adalah pembawa virus. Ya makanya kalau di puskesmas semua sudah menggunakan masker dan lain-lain gitu. Semoga oh gimana itu? Jadi ya, saya lanjutkan. Jadi di puskesmas, kalau Bapak Ibu pindah ke puskesmas, sekarang kita sendiri suasananya seperti itu. Bukan lagi gaya-gayaan, bukan lagi lebay ya, teman-teman gitu. Tetapi kenapa? Karena memang sekarang gejalanya sudah berubah-ubah. Gejala sakitnya sampun gantos malih Pak. Jadi virusnya memang luar biasa pinter ya. Tetapi kita diuntungkan bahwa virus corona itu sebetulnya lemah, ini pun leres. Karena kalau kena permukaan air sabun, ya, dia permukaan tubuhnya itu pecah rusak karena terdiri dari lapisan lemak. Tetapi ini nempel itu sembarangan bisa menempel dia. Jadi penyebarannya cepat, gejalanya juga ada yang orang ketempelan tetap sehat, ada yang langsung sakit, ada yang langsung meninggal. Jadi inilah. Jadi nyebarin itu cepat banget, kados peluru itu peluru nuklir ya, begitu masuk ke sini cepat, dia mubal itu pecahannya itu menyebarkan lagi. Nah, jadi kenapa ada namanya physical distancing atau pembatasan aktivitas? Kenapa semua harus di rumah, di lockdown itu? Ya, saya meskipun kami paham lockdown dia apa? Lockdown dia artinya dikurung kabeh di rumah. Ya, jadi benar-benar itu harusnya memang dikurung di rumah Pak. Tetapi kenyataannya masih kita lihat. Jadi ini sebetulnya bukan teori lockdown yang benar. Teori lockdown yang benar semua di rumah, pasar tidak ada. Makanya di India Pak, kenapa sampai dipukuli? Karena orang India pun juga double satu. Yang kedua, mungkin masih mending di sini guys. Belum sampai Pak polisi harus bawa pemukul. Kalau nanti kebangetan dan wabahnya sudah meluas, di India wabahnya sudah meluas, mungkin akhirnya akan seperti itu caranya. Kita masih menghimbau di Jakarta saja yang menjadi sumber infeksi. Kemarin sudah PSBB masih
itu, karena mau di lockdown nggak boleh gitu kan. Jadi kalau lockdown ya betul-betul semua di rumah, ibaratnya dikunci. Pernah bersama videonya di Wuhan, rumah semua dilas pintunya Pak. Kenapa? Karena penduduknya saking padatnya, kota besar. Jadi kalau tidak digitukan orangnya masih pada keluar. Dan memang harusnya kalau mau lockdown beneran, ya kita harus memikirkan bagaimana pangannya hidupnya. Jadi memang harus ada petugas yang mendistribusikan logistik dan lain-lain. Itu sangat rumit dan mungkin pemerintah juga belum siap atau tidak mampu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ini kondisinya berlangsung lama, kita harus membuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini mumpung kondisinya belum seperti itu dan memang kepadatan penduduk di desa itu relatif belum masih aman sehingga virus tidak cepat menyebar, kita mawas diri saja. Jadi yang untuk bentuk ibadah yang berkumpul orang banyak, karena Bapak tidak bisa melihat virusnya, saya pun tidak bisa mendeteksi apakah curiga orang ini sakit, ternyata sekarang tidak seperti itu Pak. Jadi kita selalu curiga semua orang bawa virus. Hanya doa saja Pak bahwa mudah-mudahan virusnya kalaupun nempel tidak jadi. Karena itu ternyata betul Pak. Jadi banyak berita juga di luar bahwa di masjid-masjid besar di Eropa, Jerman, Spanyol, Italia bahkan itu masjidnya sekarang harus menggunakan adzan Pak. Dibolehin malah dikerasi. Kenapa? Karena orang mereka itu orang yang pakai logika. Orang Jerman kalau dia belum bisa masukin ke logikanya, dia nggak akan memilih. Sehingga kalau mereka mau alam itu benar-benar karena pikirannya Pak. Ini beritanya sudah masih banyak. Jadi adzan ternyata bisa memutus rantai corona ini atau mematikan virusnya. Jadi dulu pernah betul ada pes seperti itu. Kemungkinan besar memang iya. Itu juga malut tahun gitu. Dan ternyata orang-orang sana sudah menemukan sendiri. Jadi di Belanda yang tadinya nggak pernah ada adzan, teman saya pernah ke Belanda cerita, ini dulu nggak pernah ada adzan, boro-boro. Sekarang perlu adzan semua. Jerman, Spanyol, bahkan Italia kemarin dan Spanyol ketika Perdana Menteri atau Menteri Kesehatannya sedang berpidato diawali dengan bacaan Al-Quran. Itu ada. Dan itu di desa saya ada saksi orang yang Fahmi dan juga Pak Kapolsek dan Kamil, serta Bapak-Bapak hadir semuanya. Saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya tadi oleh Gus Fahmi juga sudah sangat lengkap ya, sudah menyinggung kesehatan. Saya mungkin ke teknisnya, saya akan jawab langsung yang pertanyaan kenapa untuk salat tarawih ya Pak. Jadi betul prinsipnya pemerintah itu tidak melarang ibadah, tidak melarang sholat Jumat, tapi sebetulnya melarang berkumpulnya orang untuk ibadah, di mana berkumpul itu rapat. Dan kita yang Muslim kan saf aja harus rapat ya sebenarnya tadi. Jadi juga memang terjadi juga tadi karena Gus Fahmi sempurna juga tadi ya, kebiasaan arep puasa arep ibadah ya, yang senengnya menyambut puasa itu karena tarawihnya. Nah kita harus kembali lagi, Rasulullah dulu mencontohnya memang iya, beliau sholat sendiri itu. Jadi akhirnya ada ayat, kalau saya pribadi, oh iya ya, berarti memang lagi kon kayak gitu ya, kalau sudah mendiko pakai dan mendiko semua sudah ada risalah-risalahnya dari yang atas juga menyetujui seperti itu. Saya sendiri sebagai orang medis juga senang maklum gitu. Oh iya, saya bisa memahami dan ayam sehingga tidak salah. Ada juga memang yang sempat bertanya saya, loh kalau 3 kali Jumatan tidak Jumatan, pandemi ini atau virus ini cepat pergi ya, ataupun ya segera matilah dengan kita juga menghentikan terlalu banyak aktivitas dan menjaga kesehatan semua. Bapak-bapak juga kami minta bantuan untuk banyak sosialisasi guys. Nyuwun tolong sering ngomong Bapak sekalian guys. Jadi prinsipnya mending dihindari saja. Kita bisa mengalihkan ibadahnya, bisa mengalihkan masjid itu kita betul manfaatkan, karena di luar orang sudah sampai percaya dengan Islam ya, alhamdulillah. Di Belanda itu sampai dipasang posternya Pak, surat Al-Maidah ayat berapa itu. Jadi kalau kita menolong satu jiwa itu sama saja menolong banyak orang gitu. Itu untuk menyemangati tenaga kesehatan di sana. Di Amerika sampai ditulis di atas jalan tolnya Pak. Jadi ada Prophet Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan kalau daerah terkena wabah, kamu yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Itu mereka sampai nempel seperti itu tuh. Nah kok yang Indonesia mau lah, ini saya belum pernah lihat. Yes. Jadi kita yang sudah punya Islam dan kita lahir, yes, sudah sebagian besar mayoritas di sini. Ayo kita gunakan nilai-nilai Islam ini. Tadi Gus Fahmi sudah menerangkan demikian detail, yes. Saya juga sendiri lebih yakin sekarang bahwa oh ya, sudah ustaz-ustaz kiai-kiai yang
yang lebih mumpuni ilmunya sudah mengatakan tidak masalah kita ayun. Saya dari kesehatan juga tinggal ngegumi saja betul sesuai dengan teori yang ada di kesehatan. Ya, jadi sama-sama ayun dan kita juga berusaha. Ini ikhtiar kita menghindari itu. Ya. Tentang gotong royong untuk kemungkinan karena penurunan sosial ekonominya, monggo saya masih yakin sekali kita tidak akan kesulitan kalau hanya menggerakkan orang. Terbukti beberapa kegiatan dari kaum muslim juga yang cepat banget ya, muslim dibully suge-suge, kebersihan lingkungan, kebersihan badan, sering cuci tangan, kalaupun kita nggak pakai sarung tangan, tapi kalau mau pegang wajah cuci tangan atau pakai hand sanitizer, ya, monggo di musola-musola sediakan. Berkala saja Pak, di musola masjid dibersihkan dengan disemprot, tidak harus tiap hari, tapi minimal kalau tiap hari gagang pintu atau jendela yang dilap saja, ya, dilap dengan cairan antiseptik, tidak harus disemprot. Mungkin ada pertanyaan? Kalau vitaminnya apa sih sebetulnya? Banyak vitamin nanti yang justru gampang dengan dapat makan tempe setiap hari, itu ada probiotiknya. Kalau yang gampang ya Yakult, ya ada merek itu. Terus ikan, monggo ikan tegak, ya yang tidak ikan besek itu telanjangan, itu ada zinc-nya, ada omega 3-nya, itu juga bagus. Telur juga kalau bisa wajib ada makan telur, buah pisang, ya, madu. Terus kalau herbalnya habatus sauda, zaitun, madu, habatus sauda itu meningkatkan kekebalan, membersihkan khusus itu kalau pencernaan kita sehat, kekebalan kita juga meningkat. Mudah-mudahan juga bisa ke paru-parunya karena virus ini banyak menyerang ke paru-paru. Terima kasih Pak Camat. Masih Pak tadi yang bertanya tadi, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan Pak, kita kalau terpaksa kita akan menerapkan undang-undang. Jadi sudah saya sampaikan dari di awal, kemarin sudah saya sampaikan, malah saya bacakan tentang pasal-pasalnya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa tahapan-tahapan itu sudah kami tempuh. Dari awal datangnya virus ini, pemerintah sudah memberikan himbauan-himbauan. MUI sudah memberikan fatwa dan kami Pak Kapolri sudah memberikan maklumat Pak. Maklumat Kapolri ini saya petik Pak. Salah satunya maklumat beliau, perintah beliau agar kita ini semuanya tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi bukan hanya ibadah saja, bukan hanya di masjid saja, tapi kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah yang banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu pertemuan sosial, budaya, keagamaan, ini salah satunya Pak, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasian, kegiatan lainnya yang sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan, ya kita semua nggak pengen begitu Pak. Ini bukan kita dalam rangka mengejar-ngejar orang Islam, bukan. Saya juga orang Islam Pak, tapi kita demi menegakkan hukum. Apabila ini tetap kita toleran, kalau tetap ngeyel, maka rantai penyebaran corona ini tidak akan terputus Pak. Tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau-beliaunya. Begitu, kami hanya melaksanakan tugas, melaksanakan amanah pemerintah, amanah undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sekarang pemerintah sudah melaksanakan program asimilasi, ya, asimilasi pelaku tindak kriminal yang sudah di rutan malah dikeluarkan. Itu karena harapan pemerintah untuk memutus tali, memutus rantai penyebaran corona itu Pak. Ini bukan kita yang bukan kepolisian yang melepas, bukan itu kasarannya melepas pelaku tidak kriminal, bukan. Ini pemerintah yang melaksanakan. Jadi kami nggak ingin dengan karena kebandulan masyarakat kita, kami melakukan tindakan yang represif, kami melakukan tindakan menegakkan undang-undang. Yang di luar, yang di dalam dimasukkan, dikeluarkan, masa kita akan memasukkan orang yang di luar untuk ke dalam? Tidak.
Bang nggak mau kalau sendirian. Ini kan kami harapkan ini bukan kita Pak yang masang, tapi bagusnya memang dari masjid kalau memang dengan perangkat desa. Itu bagusnya itu yang tentang tulisan himbauan atau apa terlarangan apa saya nggak paham. Kalau kita yang masang tentang larangan yang itu saya riskan Pak. Kalau kita aparat begitu yang menyampaikan larangan kayak gitu. Tadi lah di awal disampaikan bahwa kita ini tidak melarang, kita dibuat melarang, tapi ini bukan pemerintah supaya tidak dilaksanakan. Itu nggak paham itu apa bahasanya, aku bahasa sama tapi artinya beda. Maka untuk menghentikan penyebaran virus corona di kecamatan Kebasen. Matur nuwun, mohon maaf saya terbawa emosi, tapi itu apa yang saya sampaikan betul-betul tidak ada maksud dan yang lain, hanya ingin warga masyarakat Kebasen kita semua dapat kesehatan, terutama bapak sekalian yang punya jamaah banyak bisa memimpin masyarakatnya supaya lebih baik lagi. Matur nuwun, mari kita akhiri pertemuannya dengan baca alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah kedatangan warga Kebasen yang pulang kampung, kata Pak Jokowi pulang kampung 1.803. Ini alhamdulillah semuanya terpantau, data ada. Yang sakit 11 orang ya. 11. Kemarin sore masih 11 orang. Hari ini mungkin sudah berubah. ODP-nya 11 orang, Pak. Orang dalam pemantauan. Dia punya gejala batuk, panas, sesak napas, mungkin pusing, sakit perut, 11 orang. Dan semuanya orang luar. Tetapi yang saya anehkan, ini PDP-nya pasien dalam perawatan yang positif itu bukan orang luar, Pak. Orang kita, Pak. Dia pembawa, karena dia imunnya kuat, ketemu sama keluarganya, yang keluarganya, Pak, yang di sini, Pak. Itu permasalahannya. Nah, sementara orang di sini nggak kemana-mana. Mungkin dia beres masjid bolak-balik, tapi ketemu sama sedulur yang baru datang, yang masalah itu saja. Makanya saya kalau boleh nangis, saya nangis di sini, Pak. Sedih ya. Saya juga muslim, saya pengen sholat, Pak. Tapi kalau bapak-bapak, kita malah susah. Saya jadi pemimpin yang nggak benar. Betul. Ya, saya nggak buat-buat. Nah, saya minta bapak-bapak, kalau boleh saya nyuwun, saya perlu sujud gini. Saya mohon dengan jamaah Jumat besok untuk tidak dilaksanakan sholat Jumat, semua mengganti dengan sholat duha. Itu saja. Sholat tarawih juga demikian. Saya itu sudah sejak 18 Maret tidak pergi ke masjid. Sholat Jumat masjid Pak Kapolsek hari Jumat pertama masih sholat. Saya sudah tidak. Mungkin apa? Tapi betul ini saya bersaksi. Biar orang bicara yang lain ini direkam masuk YouTube biar saja. Tapi saya mohon, saya kebetulan saja Pak disuruh jadi camat di sini. Bahkan saya berupaya dengan teman-teman. Oh dengan kemarin tidak ada masalah Pak. Kemarin siapa kita sepakat untuk sholat Jumat besok kami tidak melaksanakan. Semua mengganti dengan sholat dulu. Tidak perlu banner, tidak perlu apapun. Kita sampaikan betul. Kalau perlu mulai hari Kamis, kita sampaikan sholat tarawih juga demikian. Disalahkan di sholat. Tapi hari ini sangat berbeda dengan yang kemarin. Betul, saya rasa. Mungkin Pak Kapolsek juga demikian. Ini yang saya apa adanya Pak. Saya orang apa adanya. Bukan orang Banyumas, tapi saya apa adanya. Saya ingin tampil seperti orang Banyumas. Pak Bupati juga demikian. Saya yakin beliau sangat pusing melihat warganya yang tidak mau manut dengan ajudan pemerintah. Nah, saya mohon hari ini kita selesai lah. Dan ini menjadi catatan buat semua saja lah. Saya nangis di depan masyarakat semua, tidak ada lain. Saya tidak punya maksud apapun. Hanya kita Kebasen sekarang sudah merah. 1 orang positif yang kemarin sudah tunggu hasil 2, alhamdulillah tidak ada. Dan hari ini kita masih tracking 1 orang yang tidak jelas orangnya Pak. Dia pergi kemana sudah tidak jelas, ketemu sama siapa tidak jelas.
kita harus tracking itu. Teman-temannya Bu Posgas ini sudah berangkat tadi. Kita mulai dari pekerjaannya, ketemu siapa dan segala macam, kita akan tracking itu, kita upaya semaksimal mungkin biar untuk mengkarantina yang bersangkutan tidak keluar-keluar. Tapi sekali lagi saya mohon apa yang saya sampaikan hanya tujuannya untuk memutus rantai, tidak ada lagi. Kalau saya boleh jujur, saya mending di rumah Pak, nggak kerja saya Pak, takut saya Pak. Betul. Tapi karena tanggung jawab saya harus laksanakan ini. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak-Bapak sudah melaksanakan tanda tangan daftar hadir. Terima kasih sudah mendatangi dan saya mohon itu bisa kami pegang